Shalom, selamat pagi, atau selamat siang, selamat sore, kapanpun saudara bersama-sama saya mendengarkan YouTube ini. Dan saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Saya pikir belum terlambat ya, hari ini baru minggu kedua di tahun 2022 ini. Dan sebelum kita jauh melangkah, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami diizinkan memasuki tahun yang baru. Kami telah melewati sepanjang tahun 2021 dengan kasih karunia-Mu, dengan pemeliharaan-Mu. Dan kami mau masuk ke tahun 2022 ini dengan hati yang tertuju kepadamu, menghidupi segala rancangan-rancangan damai sejahtera yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kepadamu, kami tidak takut apapun yang terjadi dalam tahun mendatang ini. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berkati kami yang mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi hamba-Mu yang mendengarkan bersama-sama pada sekarang ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tahun 2022 baru kita lewati 9 hari. Hari ini tanggal 9. Dan apa sikap orang-orang dalam tahun yang baru? Kalau saya kaitkan antara orang sukses dan orang yang belum sukses, atau orang yang kepingin maju atau orang yang nggak mau maju tetap berada di tempatnya, maka itu ada 4 kuadran yang bisa saudara lihat di dalam PowerPoint saya. Kuadran 1 itu ada di sebelah kanan atas, ya, kuadran 1 itu mewakili adalah orang-orang yang sudah sukses, merasa berhasil, tetapi dia ingin maju. Mereka sudah sukses dan mereka tetap mau maju lagi, mau mengalami kesuksesan yang lebih lagi. Mereka progresif. Dan yang kuadran kedua di sebelah kirinya adalah mereka yang mungkin belum berhasil, tapi mereka memiliki semangat. Mereka optimis di tahun yang baru mereka akan bisa lebih maju lagi, mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Tapi ada juga yang berada di kuadran ketiga. Mereka gagal, tapi mereka juga enggan untuk maju. Banyak sekali alasannya. Apa aja? Mungkin diantaranya adalah percuma, hidupku sudah semakin terpuruk, aku sudah gagal dan gak tahu lagi bagaimana cara untuk meraih keberhasilan. Dan yang kuadran terakhir, kuadran 4 adalah orang yang sudah sukses, merasa sukses, berhasil. Aku berhasil, tapi aku gak yakin di tahun depan ini aku bisa sukses lagi. Aku gak yakin apakah di tahun yang baru ini dengan tantangan-tantangan yang baru aku bisa sukses lagi. Inginnya aku gak mau maju. Inginnya aku tetap di sini, tetap di tempat kesuksesanku yang sekarang. Tapi apakah itu bisa? Tidak bisa. Karena dunia berjalan maju, waktu berjalan maju, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Itu tidak bisa dicegah. Kita tidak bisa mundur lagi. Yang bisa kita lakukan adalah kita melangkah bersama Tuhan dalam tahun ini. Dan kalau saudara lihat dalam kemajuan, dalam kedewasaan, saya ingat kisah burung Raja Wali, induk Raja Wali beserta anaknya. Jadi Raja Wali itu adalah hewan
atau burung yang dia suka membangun sarang di tempat-tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya saat dia mengerami telur menetas, lahirlah anak-anak, Raja Wali tidak ada predator, tidak ada yang bisa mengganggu anak-anak Raja Wali ini. Dan sarang itu dibuat sangat nyaman, sehingga anak-anak Raja Wali ini boleh kerasan. Setiap pagi induk pergi untuk mencari makan, dan pada waktunya dia pulang, dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Anak-anak yang kecil ini cuma tinggal membuka mulutnya, maka induk Raja Wali akan memberi makan ke mulut anak-anaknya ini. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, anak Raja Wali pasti menjadi semakin besar. Apakah mau seterusnya sampai dia menjadi Raja Wali dewasa, tetap berada di sarang, tetap diam dengan nyaman? Tidak, saudara. Induk Raja Wali pada waktunya ketika dia melihat atau merasa anak-anaknya sudah besar, dia akan mengurangi kenyamanan dari sarang itu. Dia mulai membuang ranting-ranting kering, sehingga yang nampak adalah tinggal carang-carang yang kasar, sehingga mulai tidak nyaman. Apakah induk Raja Wali ini jahat? Tentu tidak. Naluri sebagai induk Raja Wali yang ingin anak-anaknya juga menjadi besar, menjadi dewasa, untuk bisa mandiri, terbang sendiri, mencari mangsa sendiri, tidak lagi disuapi dengan makanan dari induknya. Itu kerinduan induk Raja Wali. Dan ketika bulu-bulu sayapnya sudah mulai tumbuh, induk Raja Wali kadang sengaja mendorong anak-anak ini keluar dari sarangnya. Dia terjatuh ke bawah, dan mungkin kalau dengan bahasa sekarang, "Mama, kenapa mama jahat? Kenapa aku didorong? Aku bisa mati tahu. Di bawah itu banyak karang. Di bawah itu batu-batu tajam. Kalau aku jatuh ke situ, pasti aku mati. Apa mama nggak sayang sama aku?" Tapi apa yang dilakukan induk Raja Wali? Dibiarkan anak-anak terbang sampai ketinggian tertentu, ke tempat sudah dekat dengan permukaan tanah, maka induk Raja Wali akan secepat kilat terbang. Dia akan menopang, menatang anaknya di atas punggungnya untuk dibawa lagi naik ke atas sarangnya. Dan sampai di atas, dilepas lagi sampai dia ke bawah, sambil mengepak-ngepakkan sayapnya, mungkin sambil berteriak-teriak, "Mama jahat, mama jahat." Tapi itu dilakukan berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai anak-anak ini menjadi besar, atau kemampuan terbangnya mulai nampak, dan dia sudah bisa terbang dengan stabil, dengan baik. Dan pada saat itulah burung Raja Wali muda ini akan semakin pede. Dia akan berani mulai menukik ke sana, terbang ke sana kemari, mencari makan sendiri. Nah, itulah keberhasilan. Itulah kedewasaan. Itu juga yang Tuhan buat bagi kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini, judul sharing firman Tuhan yang saya bawakan adalah Living in God's Plan, atau hidup dalam rancangan Tuhan. Indah ya? Kalau induk Raja Wali saja mengerti bagaimana mengajar mendidik anak-anaknya, apalagi Tuhan kita. Bapa kita yang baik pasti jauh lebih mengerti, jauh lebih paham bagaimana membawa kita. Seperti kata firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Ayat yang tidak asing bagi saudara dan saya. Mari saya bacakan bagi saudara. "Sebab aku ini, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu," saudara dan saya,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan dengan tegas berkata, sebab aku ini mengetahui. Jadi Tuhan tahu segala rancangan-rancangan hidup kita. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, yang di dalam grand design Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita punya destiny dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah mengikuti rancangan ini. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku ini tahu apa rancangan yang baik bagimu. Ya. Rancangan apa itu? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bayangkan, udah jelas dikatakan rancangan damai sejahtera, tapi dipertegas bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang membuat kita mati konyol, bukan rancangan yang membuat kita susah. Supaya apa? Untuk apa? Memberikan kepada saudara dan saya hari depan penuh harapan. Luar biasa ya. Harapan, berbicara harapan. Tanpa harapan, orang bisa mati dengan segera. Kalau tanpa makan, orang bisa bertahan hidup sekian puluh hari. Tanpa minum, orang bisa bertahan beberapa hari. Tanpa bernafas, tahan nafas, saudara kalau lihat menyelam, saya dulu punya teman yang seorang penyelam, bahkan dia instruktur dari pasukan kata, tapi sekarang sudah almarhum. Dia bisa menahan nafas di dalam air sekitar 10 menit. Jadi tanpa bernafas dengan biasa, ya seperti kita ini, dia bisa nahan nafasnya 10 menit. Jadi sekali hirup, kemudian dia menyelam, 10 menit kemudian baru dia muncul ke permukaan air, dan dia tetap hidup. Dan banyak penyelam-penyelam tradisional yang mencari mutiara di Maluku sana, itu juga bisa menyelam dalam jangka waktu yang lama. Tetapi tanpa harapan, orang bisa mati dalam waktu hanya 1 menit. Bagaimana tidak? Ketika saudara tidak punya harapan, pilihan saudara cuma satu, mati. Saudara akan membunuh diri saudara karena saudara nggak punya harapan. Saudara nggak tahu lagi hari depan seperti apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang, aku ini mengetahui rancangan mengenai kamu, rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Ya, jadi ada rancangan dari Tuhan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Pemazmur Daud ya, saat dia menjadi gembala, dia bisa menggambarkan bagaimana hubungan seorang gembala dan domba-dombanya. Di Mazmur 23, itu adalah mazmur yang indah tentang gembala dan domba-dombanya. Di ayat yang keempat, saya akan bacakan bagi saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam versi lain dikatakan lembah bayang-bayang maut. Jadi lembah yang berbahaya, maut mengintai. Dikatakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud bisa menulis kata-kata ini, kalimat ini. Mengapa? Dia tahu, dia seperti menempatkan dirinya sebagai domba. Dia saja sebagai manusia, ketika menggembalakan domba yang dikatakan gak banyak, 2 atau 3 ekor itu, dia bilang, kalau ada singa mendatangi, aku akan pukul dia, supaya dia gak mengambil dombaku. Kalau ada beruang gondol dombaku, akan tak kejar untuk tak ambil lagi.
dombanya itu akan tak pukul. Jadi dia tahu persis bagaimana domba itu tidak takut bahaya. Karena dia tahu gembala ini pasti melindungi domba-dombanya. Apa yang dijadikan senjata? Tapi bagi domba adalah untuk menghibur, menenangkan. Ada gada dan tongkat. Jadi gembala di Israel sana punya 2 batang kayu. Satunya pendek, bahasa Inggrisnya rod atau gada, itu untuk memukul. Jadi kalau ada singa, beruang, memukulnya pakai yang itu. Karena itu cenderung kuat dan dipukulkan akan membuat hewan itu kesakitan. Jadi ini yang melindungi hewan-hewan kambing domba peliharaan. Yang kedua adalah tongkat yang lebih panjang. Ada gantolannya itu. Istilahnya bahasa Inggrisnya staff. Kenapa ada gantolannya? Ini untuk gantol anak-anak domba yang delereng, yang nggak mengikuti kelompoknya, nggak mengikuti arahan gembalanya. Dia jalan dengan arah yang berbeda, maka digantol lah oleh gembala ini. Mungkin sakit. Karena bagaimana dia ketika dia melangkah ke utara ditarik ke belakang kan? Melangkah ke selatan ditarik ke arah gembala supaya dia tidak tersesat jauh. Apa kata firman Tuhan dengan disiplin ini? Saya ibaratkan tongkat panjang ini yang punya gantolan itu adalah tongkat disiplin bagi kita. Kita nggak dipukul dengan gada, tapi kita digantol dengan staff itu. Ibrani 12 ayat ke-8 berkata, "Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang." Baiklah saudara mengucap syukur. Sekalipun mungkin dalam hidup kita kadang-kadang ada gantolan yang di lehernya kita, ada kesakitan, ada penderitaan ketika kita mulai melenceng dari jalan Tuhan. Dan sering saya mendengar orang, kok setelah saya dibaptis, kok rasanya hidup saya tambah susah, tambah sulit. Ketika saya bilang mau ikut Yesus, mau percaya sungguh-sungguh, kok rasanya hidup kita tambah susah. Ingatlah saudara, itu adalah tongkat yang mendisiplin saudara. Jadi kalau saudara mengakui bahwa Tuhan adalah Bapamu, maka saudara dan saya adalah anak yang dikatakan harus menerima ganjaran, harus dididik, karena kita anak. Kalau kita nggak dididik, dibiarkan, ya namanya bukan anak. Ya udah, wong itu orang lain, nggak akan diperhatikan oleh papa mama kita. Justru kita wajib bangun pagi. Ayo, kalau mau tidur berdoa, cuci kaki, gosok gigi. Itu tiap malam diucapkan oleh orang tua. Mungkin saudara dan saya juga mengucapkan itu bagi anak-anak kita. Ketika bangun pagi, kita mengajar mereka, ayo kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saat mereka menghadapi makanan di meja makan, kita ngajar mereka, selalu ingatkan, jangan lupa berdoa, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan. Apapun makanan yang engkau hadapi, baik itu mewah atau makanan biasa, ucap syukur pada Tuhan. Bagian yang pertama yang saya sampaikan ini adalah bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan dan hari depan bagi setiap orang kepunyaan Tuhan. Siapa orang kepunyaan Tuhan? Saudara dan saya. Jadi kita mengucap syukur, ya luar biasa. Ketika kita menjadi kepunyaan Tuhan, kita memiliki pengharapan. Kita memiliki hari depan. Percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bagian kedua,
Kita akan baca dari pasal 29, Yeremia 29 ayat ke-12. Saya bacakan bagi saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Tuhan, maka aku, Tuhan, akan mendengarkan kamu. Dahsyat ya. Dan bukan kebetulan, tahun ini Bapak Gembala saudara mencanangkan adalah The Year of Praying and Fasting. Tahun untuk berdoa. Kenapa? Karena ketika saudara berseru, datang untuk berdoa, Tuhan mendengarkan doamu. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Bukankah itu sesuatu yang dahsyat, menenangkan hati, bahwa kita menjalani kehidupan tidak sendirian. Kita menjalani kehidupan bersama Tuhan yang siap mendengarkan doa-doa kita. Yang kedua adalah dari ayat 12 kita dapat ada doa-doa yang didengar oleh Tuhan. Tapi awas, ada peringatan dari Yesaya 59 ayat yang 2 dikatakan begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi pelanggaran, kejahatan, dan dosa kita membuat kita jauh dari Allah, membuat kita tidak datang dan berseru, berdoa kepada Allah. Ya bagaimana kita bisa datang, kita melakukan kejahatan, kita melakukan dosa. Pasti kita tidak dalam posisi berada di dekat dengan Allah Bapa kita. Itu yang membuat doa kita tidak didengar. Jadi kalau saudara merasa ada doamu tidak dengar, periksa diri saudara. Apakah ada dosa pelanggaran yang saudara simpan dalam hatimu? Apakah ada sakit hati? Apakah ada dendam yang tidak baik? Itu ada di dalam hati saudara. Biarlah saudara boleh bertobat. Karena Tuhan menginginkan, merindukan anak-anaknya hidup sesuai dengan kebenarannya. Itu yang kedua. Bagian yang ketiga, Yeremia 29 ayat 13-14 berkata, apabila kamu mencari aku, mencari Tuhan, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan, itu adalah sungguh-sungguh Tuhan yang berkata. Jadi ketika saudara dan saya mencari Tuhan, kita akan dibuat menemukan Tuhan. Ketika kita menanyakan Tuhan, kita akan dibuat menemukan Tuhan. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Bahwa Tuhan adalah pribadi yang siap kita temui, siap saudara temui, siap saya temui kapanpun kita butuh. Bukankah Ia Allah yang baik? Ia Bapa yang perhatian. Ia tidak pernah menyembunyikan dirinya. Ia selalu ada bagi kita. Kita akan menemukan Dia ketika kita mencari sungguh-sungguh kehendak-Nya. Kehidupan saudara dan saya masing-masing memiliki destiny Tuhan, memiliki rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa meniru, oh aku mau niru Pak Gembala. Nggak bisa, karena Tuhan punya rancangan bagi saudara adalah khas. Dan Pak Gembala pun nggak bisa menirukan kehidupan saudara. Mungkin saudara seorang pengusaha yang sukses, saudara seorang pegawai yang berprestasi di kantor saudara. Bapak Gembala nggak bisa menirukan, karena Bapak Gembala bukan pengusaha, Bapak Gembala juga bukan pegawai. Jadi setiap kita memiliki destiny, setiap kita memiliki rancangan Tuhan masing-masing. Jadi jangan bandingkan dengan siapapun. Kehidupan saudara
yakin dalam antara saudara dengan Tuhan. Jadi saudara nggak bisa, oh kamu loh kok sampai di sini, aku sudah sampai sini. Atau sebaliknya, loh kamu sampai situ, aku kok sampai sini ya. Kok apa Tuhan nggak cinta sama aku ya? Kenapa kamu diberikan keleluasaan sama Tuhan? Punya ini, punya kepintaran, punya bakat. Kenapa aku kok cuma punya bakat atau punya talenta cuma sedikit? Nggak seperti kamu. Nggak perlu saudara bandingkan. Karena masing-masing setiap kita memiliki destiny. Amin. Apa yang kita pelajari? Ada 3 hal dari ayat nats yang kita baca dari Yeremia pasal 29 ini. Yang pertama, ada pengharapan dan hari depan bagi orang kepunyaan Tuhan. Siapa dia? Saudara dan saya. Kita punya pengharapan, kita punya masa depan. Sekalipun mungkin saudara tahun yang lalu belum berhasil, belum merasa sukses, tapi percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari demi hari kita akan bersama Dia, berjalan bersama Dia. Kita tidak perlu takut, seperti kata pemazmur di dalam Mazmur 23 ayat 4 tadi. Dan yang berikutnya ada doa-doa yang didengar. Ketika saudara datang, berseru, berdoa, ada pribadi yang mendengar setiap seruan doamu. Seperti Petrus yang ketika berjalan di atas air, dia mulai bimbang, dia tenggelam, dia segera teriak, Tuhan tolong. Dan tangan Tuhan segera terulur menolong Petrus dari tenggelam. Dan yang ketiga, ada pribadi yang siap ditemui. Dia adalah Bapa kita, Bapa yang baik sekali, Bapa yang sangat baik, yang siap kita temui kapan saja. Ketika saudara punya beban, punya cerita gembira, cerita sukacita, saudara bisa bawa kepada Tuhan, kepada Bapamu. Kalau saudara baca Mazmur, banyak di Mazmur itu adalah ungkapan hati pemazmur, ungkapan Daud. Ketika dia senang, ketika dia berdosa, ketika dia merasa marah, dia ungkapkan kepada Tuhan. Dia nggak mau nyimpen dendam, nyimpen rasa sakit hati, tapi dia ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan, kok orang itu beruntung ya? Orang itu fasik loh. Kok hidupnya beruntung? Nggak usah baca di Mazmur 37. Sementara aku kok nggak seperti itu. Tapi kemudian di bagian bawah dia mengatakan, akhirnya orang itu juga tergelincir. Akhirnya orang benar yang akan menerima kasih karunia Tuhan, menerima berkat Tuhan. Saudara dan saya. Jadi pagi hari ini pesan firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 adalah biarlah kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena Allah kita Allah yang hidup. Bukan Allah konsep, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Itu adalah Allah kita, Yahweh. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Bapa yang baik, yang memberikan kami pengharapan, masa depan yang indah. Bapa yang merancangkan segala sesuatu yang baik, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kami juga mengucap syukur ketika setiap doa kami, Engkau yang mendengarnya. Ketika kami berseru, kami datang, kami berdoa, Engkau mendengar setiap seruan doa kami, Tuhan. Kami mengucap syukur juga memiliki Bapa, pribadi yang siap ditemui, pribadi yang bersedia kami menemuinya sepanjang atau setiap waktu kami. Ketika kami membutuhkan, di dalam keadaan susah, senang, kami mau berbagi cerita kepada-Mu, Tuhan. Terpuji nama-Mu, Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan berkat bagi segenap
jemaat GKI Kana. Kiranya Tuhan berkati engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkati orang tua mertuamu, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati anak, menantu, cucumu. Tuhan memberkati segala pekerjaan. Apa yang kau perbuat, diperbuatnya Tuhan berhasil. Dan Tuhan mau engkau menjadi saksinya dimanapun kau berada, supaya sungguh nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Hanya di dalam nama Yesus segala berkat dan doa ini diucapkan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.